Selamat datang di Sumber Mata Air Kucur, kawasan konservasi yang nantinya akan kita tanami 1000 pohon bumi berseru fresh. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama Bapak Sulaiman Sulang selaku finalis Bumi Berseru Fest 2025. Oke Bapak, boleh saya tanya-tanya Ya, sedikit silakan. nih? Kenapa sih Bapak memilih konservasi air? Jadi gini, saya beberapa pekan kemarin berdiskusi dengan salah satu teman di kampung ini ya, namanya Cak Soleh, bahwa di lokasi mereka ada sumber mata air yang memang debit airnya itu sudah mulai terganggu, sudah mulai mengecil. Yang dulu konon mereka itu bisa mandi, bisa berenang. Nah ini lama kelamaan semakin mengecil dan mengecil. Nah, ada beberapa faktor, misalnya di atasnya sumber mata air memang ada pembangunan perumahan gitu ya. Kemudian upaya mitigasi yang dilakukan oleh orang kampung ini belum begitu terlihat, sehingga tergerak hati saya untuk melakukan aksi penanaman di lokasi sumber mata air ini. Contohnya misalnya di sini Kak, di sini ketika beberapa kali saya monef, memang kondisinya sangat prihatin ya, karena di sekitar sini itu hanya ada 2 atau 3 pohon besar yang ada di sekitaran sumber air itu. Andai kata nih 3 pohon tersebut tumbang atau mati, ya kita nggak tahu nasibnya sumber mata air yang ada di sini. Berarti dilatar belakangi oleh keprihatinan karena sumber mata airnya ini sudah mulai mengecil, betul. Gitu. Kenapa sih Pak kita harus melakukan konservasi di sumber mata air Kucur? Kenapa nggak di sumber mata air yang lain nih? Nah, karena ada problem besar tadi, selain pengembangan perumahan, kemudian lokasi ini belum banyak ditanami pohon-pohon besar, pohon-pohon keras, maka di tahun 2025 saya mengikuti Bumi Berseru Fest dan kami mengusung penanaman 1000 bibit BBF. Nah, 1000 bibit BBF dimaksud adalah Bumi Berseru Fest, tapi bibitnya adalah pohon keras. Nah, di sini kita akan ada 2 kegiatan. Pertama, kita di zona ini, zona konservasi bibit ini. Nah, ini lokasi ini nanti akan saya mengajak warga ya untuk kami melakukan pembibitan pohon-pohon keras seperti mahoni, kemudian pohon akasia, pohon beringin, dan bisa dibibit secara masif, sehingga ke depan lokasi ini bisa menjadi kawasan konservasi edukasi ya, sehingga ketika misalnya kalau dibuka wisata edukasi konservasi ya, wisata edukasi konservasi, ketika warga ke sini atau tamu ke sini, dia membeli bibit di sini, kemudian dia melakukan penanaman di kawasan sumber. Nah, seperti itu. Berarti ini tidak sebatas kita menanam pohon kemudian selesai ya, tapi ada kegiatan yang sustainable. Iya, betul. Okay. Ayo kita boleh lihat sumber mata air yang sudah mulai mengecil. Oke. Ya. Ini juga nanti bisa jadi untuk lokasi pembibitan. Ya, ini juga untuk lokasi pembibitan. Di sini itu ada 4 titik. Ada 4 titik juga. Dan hal ini dari sana. Ya. Dan di atas itu sudah nggak ada pohon besar. Nggak ada pohon besar. Ya. Jadi di atas itu pohon apa aja Pak? Hanya pohon bambu doang. Hanya pohon bambu, dan di atasnya ini perumahan Kak. Perumahan. Kalau pohon bambu berarti tidak bisa mensuplai air? Nggak bisa. Dia bambu hanya menahan mitigasi kalau ada longsor gitu aja. Oke Pak Surya, sekarang kita sudah ada di mana nih? Ini kawasan yang akan nanti kami tanami 1000 pohon BBF, di mana kami akan suplai mulai dari ujung sana, ya, ada di perbukitan di atas, kemudian di belakang sini ada kawasan, memang kebanyakan kawasan bambu ya, tapi di sini kami akan menambahin tanaman-tanaman keras sejumlah 1000 bibit. Kami
sebutnya 1000 bibit pohon BBF. Oke, siap. Berarti nantinya ini akan menjadi lokasi penanaman 1000 bibit pohon Iya. BBF ya Pak? Dan kami akan kolaborasi dengan komunitas lokal. Salah satunya ini masih SD, tapi dia sudah ada kepedulian nih Oke. menjaga sumber air. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama Kak siapa, boleh memperkenalkan diri? Nama saya Khairul Anam Ubaidillah, kelas 6 SD, Dari komunitas apa kalau boleh tahu? SAR Garuda Bayangkara. Dari SAR Garuda Bayangkara. Keren ya, ini masih kelas 6 SD tapi udah punya kesadaran yang tinggi nih untuk menjaga lingkungan. Kalau boleh tahu apa sih alasan Anam aktif untuk menjaga sumber mata air Kucur ini? Karena ini ada di kampung saya, lumayan cukup prihatin karena saya ingin ikut membantu penghijauan di kampung saya. Oke, terima kasih Mas Anam. Jadi teman-teman ya, jadi masih kelas 6 SD, karena di kampungnya ada sumber mata air yang terancam kering, maka mau nggak mau mereka sebagai anak bangsa ke depannya harus turut berpartisipasi. Kenapa? Kami hanya pihak eksternal. Kami hanya dari luar kampung ini yang ingin membantu penghijauan di kampung ini, sehingga perlu ada komunitas lokal yang bisa menjaga. Ketika kami menanam pohon, ada komunitas lokal, generasi-generasi mereka yang akan menjaga, merawat sampai pohonnya besar. Itu Kak. Oke, terima kasih Pak Sulaiman dan Kak Anam. Kita lihat sumber mata air. Oke. Boleh dijelaskan? Oke, sekarang kita berada di pusat sumber mata air Kucur, di mana sumber ini yang satu-satunya yang masih bertahan. Ini Kak Citra, coba Kak Citra lihat. Jadi ini memang 2 bulan kemarin saya datang, itu masih lumayan besar dikit. Nah, ternyata di sini musim hujan pun ini udah mulai kecil. Ini musim hujan loh. Iya, ini sekarang musim hujan Musim ya Pak. hujan. Tapi Harusnya musim debit hujan dia airnya debit airnya kecil kan? kecil. Kecil, sehingga kami sebagai penggiat lingkungan, sebagai peserta lomba Bumi Berseru Fest 2025, ingin menjadikan lahan sumber mata air Kucur ini untuk kami tanami 1000 pohon BBF. Kami beri nama 1000 pohon Bumi Berseru Fest. Dalam artian apa? 1000 pohon ini akan menjadi sumbangsih sedekah oksigen, akan menjadi sarana untuk bagaimana mempertahankan debit air yang ada di sumber mata air Kucur ini. Sehingga di kawasan sumber mata air ini kami branding, kami sebut dengan kawasan konservasi 1000 pohon BBF. Seperti itu Kak. Jadi ini nanti yang ada celah-celah, ini akan kami tanam nih. Bibit beringin, ya bibit akasia, dan beberapa jenis pohon keras yang bisa untuk memperkuat tebing-tebing ini ya, dan juga untuk menghijaukan area ini supaya bisa terlindungi sumber mata air ini. Dan andai kata nanti ke depan oleh pemerintah desa untuk menjadikan wahana edukasi konservasi, nah itu sudah bisa ada landscape yang bisa dikerjakan oleh pemerintah desa dan masyarakat lokal yang ada di sini. Seperti itu Kak. Perencanaannya begitu matang ya Pak sejauh ini? Iya, memang kami tidak ingin namanya lomba atau aksi apapun hanya sekedar hura-hura, tetapi kami ingin pastikan bahwa kegiatan ini positif dan berdampak untuk masyarakat, berdampak untuk kawasan-kawasan yang bisa menjadi kebermanfaatan untuk masyarakat sekitar terutama. Dan sumber mata air ini supaya bisa dialirkan ke kampung yang ada di sini dan bisa dinikmati oleh masyarakat Desa Pananlandung. Seperti itu Kak.
Baik, terima kasih Pak Sule. Jadi begitu teman-teman semua mengenai alasan kenapa harus memilih konservasi air, kenapa kita harus melakukan konservasi air di sumber mata air Kucur, sudah dijelaskan oleh Pak Sule. Jadi ini adalah bentuk dukungan kita sebagai warga negara agar alam kita ini terus terjaga dan tidak rusak, begitu teman-teman. Mungkin dari Pak Sule ada kata penutup? Oke, menanam pohon sedekah oksigen, menanam pohon kita bisa lindungi sumber mata air kita. Oke, baik teman-teman. Terima kasih Pak Sule atas waktunya. Bisa kita tutup. Mungkin bisa salam konservasi, salam lestari ya Pak. Oke, salam konservasi, sampai ketemu di lain kesempatan.